Ini tiba saatnya kita mendengarkan taujih, mendengarkan siraman rohani sekaligus motivasi untuk melangkah lebih pasti ke pengurusan berikutnya. Saatnya kita dengar tausiah dari Ustadz muda kita, Ustadz Ramadan PLCMA. Kepadanya dipersilakan, mohon kita tetap fokus, tetap konsentrasi untuk menyimak apa yang akan ditebarkan oleh beliau. Sekaligus Ustadz nanti di penghujung tausiahnya untuk membacakan doa. Dipersilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Para dokter yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Direktur kita, Bapak Lukman Paru, Bapak Lukman Pura. Masya Allah, saya serius sekali tadi mendengarkan tadi sambutan dan motivasi dari Bapak. Sesuai dengan nama Bapak, Bapak Lukmanul Hakim harusnya. Dalam Al-Quran, Lukman yang mempunyai hikmah yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula Bapak Ketua Rohis kita, Bapak Karyanto, Ketua Panitia, Bapak Ramadan juga ya? Ramdhani juga. Dan pembawa acara dan semuanya. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan terus kita bisa jaga dan istiqomahkan sampai akhir hayat. Dan terus juga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nikmat iman dan Islam ini tetap kita jadikan sebagai way of life kita, jalan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tema kali ini kita akan mencoba membahas tentang peran masjid, di mana masjid ini sebagai embrio. Kalau bahasa kedokteran berarti embrio, atau titik tolak sebagai peradaban umat. Maka untuk itu kita akan membahas dua tema. Yang pertama tema tentang kemasjidan, dan yang kedua tentang peradaban. Tema tentang masjid, tentu saya yakin Bapak dan Ibu dokter semua di sini sudah sering membaca keutamaan-keutamaan masjid, definisi masjid, hadis-hadis tentang masjid, keutamaan membangun masjid, berikut pula fungsi masjid itu juga. Maka mungkin tidak ada salahnya di sini saya akan sedikit memulai dengan apa itu masjid, untuk mengingat kembali apa yang sudah Bapak Ibu ketahui tentang masjid ini. Bahwa masjid adalah bait atau rumah yang dipergunakan untuk sholat. Kalau dari segi bahasa, masjid ini adalah maudhi'ul masjid, atau tempat maudhi'us sujud, tempat untuk sujud. Karena dari akar bahasa sin, jim, dan dal. Masjid tempat untuk bersujud. Mimnya di situ adalah isim makan, nama tempat.
Itu dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah, maka masjid adalah innaha al-buyut mabniyatun lis-salat fiha lillahi fahiya khalisatun lahu subhanahu wa li'ibadatihi. Bahwa masjid adalah tempat khusus yang dibangun untuk salat. Tempat khusus yang dibangun untuk salat. Yang di dalamnya akan tinggikan nama-nama Allah, kita bertasbih, bertahmid dan bertakbir di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa istilah tentang masjid kalau di masyarakat kita. Ada masjid jami, ada masjid besar, ada masjid agung, ada masjid masjid biasa gitu, dan juga ada musholah. Kalau masjid agung ini lingkupnya lingkup kalau masjid negara berarti lingkupnya punya negara ya Pak ya. Dan masjid agung ini biasanya masjid punya provinsi, dan masjid jami ini masjid punya kecamatan, masjid yang ditunjuk untuk kecamatan. Dan masjid besar itu masjid yang ada di kelurahan. Dan musholah biasa tempat-tempat yang dipakai untuk sholat tapi tidak diadakan sholat Jumat. Ini klasifikasi masjid kalau kita merujuk kepada Kementerian Agama. Ala kulli hal, Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa masjid di sini ternyata tidak hanya khusus untuk dilakukan sholat di dalamnya. Namun masjid juga dipakai untuk ibadah-ibadah lainnya atau kegiatan-kegiatan lainnya. Maka nanti kita akan membahas tentang peran masjid di zaman Rasulullah SAW. Kita akan bahas tentang seputar keutamaan masjid, Bapak Ibu. Yang pertama adalah ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa barang siapa yang hatinya itu terpaut dengan masjid, maka dia akan mendapatkan perlindungan fi yaumin la dhillan illa dhilluh. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi perlindungan oleh Allah pada hari kiamat. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Hatinya ini terpaut kepada masjid. Ini keutamaan satunya. Hatinya ini sangat rindu untuk mendatangi masjid, adem dan senang kalau misalkan dia berada di dalam masjid. Yang kedua, ada keutamaan selain yang pertama tadi merindukan masjid, yang kedua adalah mendatangi masjid. Ini luar biasa. Bagaimana dihadiskan oleh hadis riwayat Tirmizi bahwa idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid, kalau kita melihat orang itu sering datang ke masjid, falyashhadu lahu bil iman, maka ketahuilah, saksikanlah bahwa orang ini ada iman di dalam hatinya. Bahkan kalau kita melihat ada orang yang sholat subuhnya itu nggak pernah lepas di masjid, ini katanya dalam hadis itu fahuwa fi dhimmatillah, dia dalam lindungan Allah. Makanya jangan macam-macam kalau orang yang melihat orang yang sudah membiasakan atau istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, karena dia sudah dalam lindungan Allah. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan membersihkan masjid. Urida ta'ala ujuri ummati, aku ditunjukkan oleh Allah tentang pahala-pahala dari umatku. Al-kudzatu yukhrijuhar rajulu minal masjid, termasuk Bapak Ibu rahimakumullah, yaitu satu kotoran yang diambil oleh seseorang dan dikeluarkan dari masjid. Ini aja ditunjukkan pahalanya di depan Allah. Bapak Ibu pernah dengar tentang seorang nenek, yang nenek ini bingung di masa Rasul itu ingin mencari pahala. Dia melihat wanita-wanita lain ini, dia kayak Aisyah ini mengajarkan hadis kepada para sahabiat. Ada perempuan-perempuan yang dia menjadi perawat. Jadi kalau ada
ada jihad di tempat lain, dia perawat-perawat ini ikut untuk mengobati para syuhada-syuhada atau para pejuang yang terluka. Si nenek ini bingung, saya mau infak untuk jihad fisabilillah, nggak punya harta, untuk mengobati nggak punya skill sebagai perawat, untuk mengajarkan hadis nggak punya hafalan hadis. Dia berpikir, apa yang bisa aku kerjakan untuk amal akhiratku? Akhirnya dia melihat pohon kurma, Pak. Dia kumpulkan lidihnya itu, kemudian setiap pagi dia sapu masjid sampai bersih. Rasul senang dan para sahabat senang melihat masjidnya itu terawat. Namun pada suatu hari Rasul datang di pagi hari ke masjid dan dia melihat bahwa masjid ini kotor. Rasul bertanya, kok ada yang lain gitu ya? Biasanya masjid ini rapi, kok sekarang nggak terawat. Kemudian para sahabat mengabarkan bahwa ya Rasul, biasanya ada seorang ibu yang menyapu halaman masjid kita. Namun ibu itu telah meninggal. Rasul marah, mengapa engkau tidak memberitahuku bahwa beliau sudah tiada? Kemudian Rasul mendatangi kuburnya dan mengabarkan kepada para sahabat bahwa ibu ini telah dijamin masuk surga. Masya Allah. Jadi pahala yang kecil Bapak Ibu rahimakumullah, kita mengangkat sampah di dalam masjid kemudian kita buang keluar, itu saja dihitung pahalanya dan ditunjukkan Allah kepada Rasul. Kemudian keutamaan merapikan masjid juga, bahwa Rasul memerintahkan kita untuk membangun masjid dan juga wa amara biha an yunadzifa wa nutayyiba. Kita diperintahkan untuk membangun masjid, tapi jangan dibiarin, dirawat, dibersihin, dikasih wangi-wangian. Ini perintah dari Rasul. Dan kemudian yang kelima adalah keutamaan membangun masjid. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sangat tahu nih, hadisnya sangat populer banget. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Walaupun nih hadis keduanya yang di bawahnya ini, walau kamafhasin qita'i lil baydiha, walaupun hanya satu sarang burung yang sarang itu dipakai untuk menaruh telur burung itu, hanya sekecil itu peran kita untuk membangun masjid, maka ada pahalanya juga di akhirat. Masya Allah. Kemudian keutamaan memakmurkan masjid. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam surah At-Taubah ayat 18 juga dijelaskan tentang karakter orang-orang yang memakmurkan masjid adalah innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah mereka yang beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhir, wa aqamas shalah wa ataz zakah. Masjid juga dipakai untuk mendirikan sholat dan juga sebagai pusat zakat. Tadi Bapak Direktur kita membahas juga bab sosial, bahwa ada peran sosial yang harus ditunjukkan dalam kegiatan masjid kita. Walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Inilah orang-orang yang akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tahu ada 3 keutamaan masjid dalam Islam, yaitu Masjid Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjid Al-Aqsa. 3 masjid ini disebutkan dalam hadis, as-salatu fil Masjidil Haram ya'tu alfi salatin wa salati fi masjidi alfa salatin wa fi Baitil Maqdis 500 salatin. Kalau kita salat di Masjidil Haram seakan-akan kita salat 100.000 kali, di Masjid Nabawi 1000 kali, dan di Masjidil Aqsa 500 kali. Kemudian kita juga diminta oleh Rasulullah untuk banyak mendatangi masjid ini, ketiga masjid ini. La tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Kita tidak diperintahkan untuk menyiapkan perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa.
Ini 3 paket sebagai tanah suci kita, yang hari ini Masjidil Aqsa ini masih di bawah kekuasaan Zionis Yahudi. Ini menjadi PR umat Islam bersama. Dan ini ada kaitannya dengan peradaban yang akan kita bahas pada bab ini. Selanjutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, beberapa sunnah-sunnah di masjid. Kita juga disuruh ketika keluar dari rumah untuk membaca doa. Jangan lupa nih, keluar dari rumah baca doa menuju masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an khalfi nuran wa an asabi nuran wa fi lahmi nuran wa fi dammi nuran wa fi sya'ri nuran wa fi bashari nuran. Ya Allah, jadikan aku, mataku, hatiku, telingaku, bahkan rambutku, semuanya ada cahaya. Ketika masuk masjid, kita juga membaca doa, ya. Kemudian kita juga disuruh Bapak Ibu rahimakumullah untuk menggunakan pakaian-pakaian yang rapih dan juga wangi. Langkah-langkah kita di masjid, kata Rasulullah SAW, bahwa satu langkah itu khutwatuhun ihdahuma tahuttu khati'atuhu, satu langkah akan menghilangkan dosa-dosa kita, wal ukhra tarfa'u darajatuhu, dan satu langkah berikutnya mengangkat derajat kita. Kalau naik motor gimana itu? Itu malaikat yang hitung ya Pak ya, bukan kita yang hitung. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Masya Allah, kalau kita banyak melangkahkan kaki kita ke masjid, satu langkah itu menggugurkan dosa, dan satu langkah lagi akan mengangkat derajat kita. Berdoa ketika kita masuk masjid, Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kemudian ketika keluar masjid juga kita membaca Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaaba fadlik. Kalau bisa nanti di masjid udah ada tulisan ini, ketika di pintu masjid sudah ada pintu doa masuk masjid, dan ketika keluar sudah ada doa keluar masjid. Kemudian kita salat tahiyatul masjid. Masya Allah, ini perintah dari Rasulullah supaya kita ketika datang ke masjid tahiyat, yaitu menghormati masjid, bahwa yang kita datangi ini adalah tempat yang suci, tempat yang mulia. Untuk mensucikan dan memuliakan masjid tersebut, maka kita angkat tangan kita untuk takbiratul ihram, sujud 2 kali atau 2 rakaat. Kemudian adab di masjid yang dibolehkan. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama ini tidur di dalam masjid ya. Sebenarnya tidur di masjid ini dibolehkan, tapi lihat kondisi, kalau memungkinkan, kalau tidak mendatangkan masjid kita ini hal-hal yang mendatangkan kepada mudarat, maka silakan dipertimbangkan. Tapi pada dasar atau pada asalnya hukum tidur di masjid ini dibolehkan. Ya. Bahkan para sahabat, yaitu Ibnu Umar, ini sering tidur di masjid pada masa mudanya. Kita juga mungkin dulu ketika zaman mahasiswa sering kita tidur di masjid. Saya juga pernah tidur di Masjid Al-Muluk ini ketika saudara saya sakit, kemudian nggak ada tempat tinggal, ya udah saya tidur sini. Menghubungi Izi rumah singgah, katanya pernah menghubungi Izi tapi belum penuh gitu. Ya sudah, alhamdulillah. Kemudian bersenandung kebaikan. Ini maksudnya kita dibolehkan untuk berpuisi, untuk baca pantun kayak tadi pantunnya. Itu boleh di dalam masjid. Ya, melantunkan puisi atau syair yang kata-kata yang baik juga dibolehkan, tidak ada masalah. Kemudian makan dan minum di masjid juga dibolehkan. Makan dan minum, karena Rasulullah dan para sahabat dalam hadis riwayat Ibnu Majah ini makan roti dan daging di dalam masjid nggak ada masalah. Tapi silakan dipertimbangkan kepada takmir masjid, apa mungkin disediakan tempat atau dikhususkan tempat untuk makan. Kalau saya dulu ada pengalaman waktu di Malaysia, masjid itu Pak punya dapur dan punya ruang makan gitu. Itu masih dalam kawasan masjid. Ada dapur, ada ruang makan. Jadi ketika selesai pengajian itu sudah otomatis prasmanan gitu. Makan prasmanan. Apalagi kalau tujuan masjid kita ini adalah ibadah sosial, maka mungkin harus ada tempat khusus untuk makan tadi.
Karena kita ada nasi apa tadi Jumat berkah gitu, ada sarapan pagi. Mungkin kalau memungkinkan ada ruangan, bisa juga kita sulap satu ruangan tersebut untuk ruang makan dan ruang dapur. Dan itu free sifatnya ya. Kalau di Turki itu di zaman kekhalifahan Turki Utsmani ada satu kotak itu silakan taruh dan silakan ambil. Ya, sekarang ini sebenarnya lagi diikutin oleh kita. Di Jogokarian juga ada namanya kotak untuk wakaf infak beras ya. Itu sudah ada di zaman Turki Utsmani. Mirip. Sama gitu. Berolahraga juga dibolehkan karena dulu Rasul pernah menyaksikan orang-orang Habasyah berlatih pedang di dalam masjid. Enggak ada masalah. Akad nikah juga dibolehkan di dalam masjid. Nah, yang tidak dibolehkan atau dimakruhkan, yang pertama ini melakukan transaksi jual beli. Walaupun online sama juga ini. Kita pesan makan sambil Jumatan nunggu khotib, pesan online juga tuh. Biar nanti setelah selesai Jumat itu abang itu udah nyampe depan masjid kita gitu. Itu kan sama aja kan sambil transaksi jual beli. Nah, ini Rasul mendoakan la arba'allahu tijarataka. Niscaya jual beli kamu itu tidak akan menguntungkan. Gitu. Kemudian mencari barang yang hilang, Maka kalau di Masjidil Haram itu tempatnya khusus barang hilang. Ya, ada barang hilang itu langsung kita ada tempat khususnya, nggak usah dicari-cari di masjid, tapi ada tempat khusus barang yang hilang. Di Masjidil Haram ada ya Pak ya. Nah, seperti itu. Kemudian bersiul dan bertepuk tangan. Ini sebagaimana dalam surat Al-Anfal ya. Wa makana salatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Salat orang-orang jahiliyah dulu bersiul-siul dan bertepuk tangan. Nah, jadi kita kalau di masjid jangan tepuk tangan. Ya, bisa bertakbir, bisa bertahlil, bisa bertasbih, bisa bersolawat. Juga jangan datang dengan bau mulut gitu. Bau mulut dan juga bau badan. Ya, karena akan mengganggu para jamaah yang lain. Tapi saya nggak tahu juga nih kalau misalkan jamaah semua ini kompak habis makan jengkol terus datang bareng-bareng, hukumnya apa juga itu ya? Karena nggak ada yang merasa terganggu kan, kolektif ya. Kesepakatan. Lanjutnya, nah kita akan masuk kepada urgensi dan peran masjid pada zaman Nabi. Yang pertama didirikan oleh Nabi adalah masjid ketika datang ke Madinah pada tahun 622 Masehi atau pada tahun 1 Hijriah ya Pak ya. Mengapa masjid? Maka ini ada kaitannya dengan tema kita. Masjid temanya kita masjid peradaban umat, membangun peradaban umat. Karena dengan membangun masjid, Nabi ini ingin membangun peradaban. Kalau sini kan beda. Bedanya di mana nih? Bedanya biasanya kita mendirikan sekolah dulu baru ada masjidnya. Mendirikan rumah sakit baru ada masjidnya. Mendirikan perusahaan baru dikasih masjidnya. Membangun kalau di jalan tol itu apa namanya? Rest area baru dikasih masjidnya. Kalau kita mau bicara hari ini masjid sebagai pembangun peradaban umat, masjid dulu dibangun, dari masjid itu nanti jadi rumah sakit, jadi sekolah, jadi perusahaan, jadi apa lagi ya? Jadi negara dan seterusnya gitu. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul di awal-awal itu. Mengapa Rasul pertama kali datang itu? Pertama mendirikan masjid, yang kedua mempersaudarakan Muhajir dan Ansor. Ini kan Rasul datang membawa rombongan yang nggak punya rumah, benar nggak? Dari Mekah itu, nggak punya kerjaan, nggak punya harta. Datang ke situ kan menjadi beban masyarakat. Maka cerdas banget ini Rasul nih. Udah deh kalau gitu diriin masjid dulu. Untuk apa? Tempat tinggal. Nanti di situ ada 400 sahabat yang namanya Ahlus Suffah, ya Pak ya. Ahlus Suffah. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan. Ente makannya di sono, ente makannya di sini. Ente jamin yang ini, kan gitu ya Pak ya. Jadi dulu wahai para sahabat dikumpulin oleh Rasul. Kita punya saudara yang belum makan pada malam hari ini. Gitu. Kita nih ada saudara kita yang belum makan pada malam hari ini. Siapa yang mau ngejamu? Menjamu. Sahabat
Saya ya Rasul. Dia pulang ke rumahnya, dia ajak sahabat yang belum makan itu, dia tanya, wahai istriku, ada apa di rumah? Ini tinggal separuh apa ya? Separuh roti. Cukup untuk kita makan doang. Gitu. Udah kalau gitu, lampu matiin, anak-anak ajak tidur. Gitu. Anak-anak ajak tidur. Lampu dimatiin, Pak. Datanglah mereka di ruang tamu dalam keadaan gelap-gelapan. Piring satu, piring dua. Cuma yang satu itu kosong, nggak ada isinya, nggak ada rotinya. Cuma dia pora-pora makan tuh. Tuan rumahnya pora-pora untuk menghormati, supaya yang lagi makan itu nggak, waduh, nggak enak dong, masa saya makan dia nggak makan. Sampai kayak begitu, Pak. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sahabat itu diajarkan isar oleh Rasulullah, mengutamakan saudaranya yang lain daripada dirinya. Kalau anaknya bangun, aja suruh tidur lagi. Nah, gitu. Masya Allah. Jadi itu sudah ada namanya persaudaraan antara muhajir dan ansor. Selesai beban sosial ketika kedatangan muhajirin ke Madinah, selesai. Setelah itu baru langkah berikutnya yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menentukan teritorial sebuah negara. Maka dibuatlah wasiq al-Madinah atau perjanjian Madinah dengan kaum Yahudi saat itu. Itu juga dilakukan dalam masjid, Pak. Dalam masjid dilakukannya, Masya Allah. Kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah untuk masjid adalah pembinaan ruhiyah, sebagaimana dalam surat Nur ayat 35, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Rasul ini ingin menjadikan masjid sebagai charger atau sebagai penguat. Kalau di sini bahasanya sebagai stabilisator ruhiyah. Jadi ruhiyahnya distabilkan dari dalam masjid. Para sahabat itu dibimbing ruhiyahnya dalam masjid, dikuatkan imannya di dalam masjid, dimotivasi untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dari dalam masjid. Ruhiyahnya dikuatkan oleh Rasulullah SAW. Salat Jumatnya juga diabsen nggak kira-kira nih? Salat Jumatnya itu Rasul tahu. Ini biasanya orang ini berdiri di sini. Kok sekarang nggak ada orangnya? Oh, Rasul ini lagi sakit. Didatangi sahabat itu yang sakit itu. Artinya Rasul paham siapa jamaahnya yang hadir di Masjid Nabawi kalau sholat jamaah itu. Ini si Anu mana kok nggak pernah? Ada sahabat yang datang dari jauh. Kamu datang dari kota mana? Dari desa mana? Tahu Rasul tuh bisa mengabsen semuanya para sahabat yang hadir saat di masjid. Kemudian artinya di sini Bapak Ibu rahimakumullah, antara jamaah yang ketemu dalam satu hari itu bukan hanya kuat imannya, tapi ada kekuatan yang berikutnya, kekuatan apa? Ukhuwah, saling kenal. Mengerti kebutuhan sahabatnya, mengerti masalah saudaranya, tahu semuanya di situ. Selanjutnya, sebagai pusat pendidikan, Rasul SAW juga kita tahu bahwa masjid ini, kalau dalam hadis ini, majtama'u qaumun fi baitin min buyutillah wa yatadarusuna kitaballah. Nabi itu mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis di dalam masjid. Bahkan Rasul itu punya pengajian khusus untuk kaum wanita. Dipisahin itu kaum wanita itu, ditemenin sama Aisyah. Karena apa? Pertanyaannya kan sensitif, ya enggak? Tentang wanita, tentang haid, tentang nifas, tentang hubungan intim berkeluarga. Ada forum khusus untuk wanita. Maka ada kalimat bahwa seberani-beraninya wanita adalah wanita Ansor. Kenapa berani? Enggak malu menanyakan sesuatu yang sensitif kepada Rasulullah SAW. Kalau ilmu itu enggak perlu malu-malu gitu. Nanya aja. Nah itu. Sebagai pusat pendidikan.
Jadi tadi ada 400 ahli suffah 400. Bayangin Bapak Ibu rahimakumullah, 400 orang ini ngedekam di masjid, ngedekam tahu ya Pak ya? Diem di masjid bersama Rasul, dengerin hadis, dengerin Al-Quran. Keluar dari Madinah jadi apa kira-kira? Jadi ulama, jadi ahli fikih, jadi ahli hadis, jadi ahli tafsir. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Mesir, ada yang ke Syria, ada yang ke Irak. Islam jadi tersebar. Jadi ini adalah embrio sebuah university, sebuah sekolah, sebuah pusat pendidikan. 400. Maka Bapak Ibu kenal dengan Abu Hurairah. Kapan dia masuk Islam? Dia masuk Islam itu sekitar 3 atau 4 tahun sebelum Rasul wafat di tahun ke-6 Hijriah. Tapi kalau kita dengar an Abi Hurairah, benar nggak? Kita jarang dengar an Khadijah, benar nggak? Hadis dari Khadijah pernah dengar nggak? Dengar hadis dari an Abu Bakar pernah dengar nggak? Jarang. Kok mengapa hadis kok banyak dari Abu Hurairah padahal Islamnya baru sebentar, bersama Rasulullah itu hanya 4 tahun atau 3 tahun. Karena ketika dia masuk Islam dia merasa nyesel. Kenapa saya nggak dulu masuk Islam? Akhirnya ketika dia bersama Rasul, dia pepet Rasul, dia kemanapun ada, dia temenin Rasul itu. Sehingga banyak dia meriwayatkan apa yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Abu Hurairah, pusat pendidikan. Kemudian pusat kegiatan dan pemberdayaan sosial. Jadi masjid juga dipakai untuk menampung fakir miskin. Tadi udah sebagai pusat informasi sosial, dan juga Rasul memotivasi para sahabatnya untuk tadi saya ceritakan siapa yang mau menjamu tamu Rasulullah SAW. Dan juga fungsi peradilan. Pernah ingat Bapak Ibu rahimakumullah ya, pernah ada seorang ibu-ibu yang memprotes kepada Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab saat jadi khalifah, dia itu menentukan mahar bagi seorang wanita. Artinya apa? Nentuin mahar jangan tinggi-tinggi dong. Kasihan yang laki-laki mau nikah, ya enggak? Si perempuan ini protes, wahai Umar, nggak boleh kayak gitu, itu hak wanita, jangan kau batasin. Itu terjadi di mana itu? Di masjid. Banyak sekali perkara. Oh ya, ketika Rasul di masjid didatangi oleh seorang ibu, wahai Rasul, saya telah berzina. Ibu yang sudah mengandung, ibu yang sudah punya suami, kemudian dia berzina. Datang kepada Rasulullah di masjid. Kemudian apa kata Rasul? Besarin dulu tuh, lahirin dulu anaknya. Ketika udah lahir datang, nih Rasul, anaknya nih, besarin dulu. Sampai 2 tahun. Setelah itu baru ibu itu dirajam. Itu terjadinya di masjid. Menentukan peradilan juga dari masjid. Kemudian pusat pemerintahan dan Baitul Mal. Rasul juga membuat strategi perang dari dalam masjid. Dan Baitul Mal mengumpulkan zakat, wakaf, sedekah juga dari dalam masjid. Membagikan rampasan perang juga dari dalam masjid. Dan ini yang kita ingin selanjutnya, masjid sebagai pembangun peradaban umat. Ini sebenarnya tema besar Bapak Ibu rahimakumullah. Masjid sebagai pembangun peradaban umat. Jadi peradaban Islam yang mau kita bahas. Ada peradaban barat dan ada peradaban Islam. Cuma kalau kita mempunyai basicnya, embrionya, yaitu dari masjid. Kalau mau kita bicara peradaban barat, dari gereja apa bukan? Dari gereja bukan. Justru bedanya di situ. Kalau kita berbicara peradaban keduniaan, nggak boleh memisahkan urusan ketuhanan, urusan masjid, urusan Allah. Kita mau ngomongin apa saja nggak boleh lepas dari Allah. Tapi kalau kita mau membicarakan peradaban barat, maka peradaban barat ini identik dengan meninggalkan agama, ya nggak? Kan dulu siapa Galileo, kemudian Kopernikus dieksekusi oleh gereja karena bertentangan dengan doktrin gereja, benar nggak Pak? Jadi di abad 17 ketika terjadinya, makasih Pak. Biar semua. Ini udah waktunya udah habis sebenarnya ini. Udah 30 menit lebih Pak. Benar ya Pak ya? Jadi
Ketika di abad 17, di abad kebangkitan Eropa, itu kan mereka meninggalkan gereja dulu, meninggalkan ajarannya dulu. Artinya peradaban barat hari ini itu adalah pure peradaban materi, nggak ada hubungannya dengan agama, nggak ada hubungannya dengan agama. Tapi kalau kita sebagai umat Islam, jelas banget ini pondasi kita, peradaban kita yaitu Al-Quran, peradaban kita yaitu agama kita. Tempatnya di mana? Di masjid. Bapak Ibu rahimakumullah, maka kalau kita ngomongin peradaban, lanjut Pak, ini masih ketinggalan nih. Lanjut. Nah, di sini kita mau ngomongin usia peradaban Islam. Saya semalam ngitung-ngitung usia peradaban kita udah berapa lama. Karena kita pengen bapak-bapak ini ngajak kita ngomongin peradaban, ya enggak? Sebenarnya mau ngapain kita dengan peradaban Islam? Apa mau dibangkitkan lagi? Mau Pak, dibangkitkan lagi Pak? Mau enggak? Mungkin tujuan Bapak membicarakan masjid sebagai peradaban Islam karena ingin membangkitkan lagi peradaban Islam. Kenapa mau dibangkitkan lagi? Karena memang peradaban kita ini peradaban paling tua. Semalam saya hitung, ternyata dari tahun 622 Masehi, saat Rasul itu hijrah ke Madinah, sampai runtuhnya khilafah Turki Utsmani pada 1924, itu ada 1302 tahun. 13 abad kita menguasai dunia ini. Peradaban mana yang mudah menandingi itu? Ada enggak? Kalau peradaban barat hari ini, peradaban modern hari ini baru kemarin kan, baru dari 1700-an. 1700 udah berapa tahun tuh? Dengan hari ini baru 300, ya enggak? Baru 300 tahun itu. Dan orang bilang katanya ini udah postmodern, ya enggak Pak ya? Udah postmodern, udah tua. Peradaban barat ini udah hampir digiles sama peradaban Islam. Bener enggak? Bener enggak Pak? Yakin enggak Pak? Peradaban barat ini udah hampir digiles oleh peradaban Islam. Udah postmodern orang bilang katanya. Baru berumur 300 tahun. Makanya kalau kita punya tarikh atau punya sejarah begitu gemilang, ada 1302 tahun kita pernah menjadi pemimpin di dunia ini, mengapa kita nggak berpikir untuk mengembalikan kejayaan umat? Benar nggak? Dari mana tempatnya? Ya, dari masjid. Maka dari situ saya ingin memperkenalkan bapak-bapak ini tentang profil kejayaan masjid. Yang pertama adalah Masjid Nabawi. Tadi sudah saya ceritain, dari 400 ahlu sufah dia mencar kemana-mana. Kemudian ada namanya Masjid Cordova Pak. Masjid Cordova di mana Pak? Spanyol. Luar biasa itu. Kita pernah menduduki Spanyol itu 8 abad, 800 tahun. Di situ pernah terjadi masjid terbesar, masjid terluas. Di situ, di dalam masjid itu ada 1.200, hampir 1.300 Pak, 1.300 tiang dalam masjid Pak. Artinya kalau kita masuk ke masjid ini seperti hutannya dia, pohon gitu seperti pohon jati. 1.300 tiang di dalam masjid di Andalusia. Saat itu orang nggak kebayang bisa membangun masjid semegah ini dan dengan arsitektur yang masya Allah luar biasa. Kita duduk di belakang, terdengar khatib sedang khutbah Jumat. Pakai mikrofon nggak? Enggak Pak. Gimana suara itu bisa sampai ke orang yang paling belakang? Ini kan sudah dipertimbangkan oleh arsiteknya. Begitu pula pencahayaan, begitu pula sanitasi udaranya. Makanya meskipun kita di tengah-tengah masjid, tetap ada cahaya karena di atasnya itu ada. Hari ini udah jadi katedral Pak. Mau diambil lagi nggak itu? Di Cordova, di Spanyol itu. Di Portugal. Portugal itu dari bahasa Arab Pak. Portugal itu burtukol. Burtukol itu jeruk. Jadi Portugal. Jadi 800 tahun Pak di sana.
Bahkan orang-orang Eropa yang dulu sedang dalam masa kegelapan, dark age ya, dalam masa kegelapan, belajarnya ke Spanyol, belajarnya ke Andalus. Di situ ada surat dari raja. Saya pernah baca ini Pak, tapi saya cari-cari kok nggak ketemu lagi ini. Surat atau wathikoh ini apa? Dokumen lama ya. Saya pernah nemu itu dalam satu buku, surat dari Raja William II, Inggris, kerajaan Inggris. Dia mengirim surat kepada Khalifatul Muslimin di Andalusia. Dia minta apa? Ada pertukaran pelajar. Meminta agar anak-anak mereka bisa belajar di Andalusia. Masya Allah. Meminta Pak. Karena memang pusat peradaban kita saat itu di Andalusia seperti itu. Hadza tarikhuna wa hadza majduna. Famata na'ud. Ini adalah sejarah kita, peradaban kita. Wa hadza majduna, dan ini adalah kehormatan mahkota kita. Famata na'ud. Kapan kita pulang? Kapan kita kembali nih? Bisa begitu lagi. Kemudian di Masjid Cordova Pak, ada 400.000 buku. Al-Muluk berapa buku? 400.000 buku di Masjid Al-Cordova. Kita punya berapa buku Pak? Belum ya? 400.000 buku. Setiap harinya dikunjungi oleh 1.000 orang ke perpustakaan. Di Masjid Cordova ini, Bapak Ibu rahimakumullah, tadi yang pergi ke perpustakaan itu ada 1.000 orang. Yang belajar di tiang-tiang tadi saya bilang ada 500.000 orang. Ada tiang untuk madhab Maliki, ada tiang untuk madhab Hanafi, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Ada tiangnya masing-masing itu. Ada yang bukan hanya ngomongin fikih juga dalam masjid itu Pak. Di sana ada namanya Ibnur Rushd. Ibnur Rushd itu ada. Ada ya. Dia juga seorang dokter. Dia juga seorang ahli fikih. Kalau buku fikihnya itu Bapak pernah kenal namanya kitab Bidayatul Mujtahid, itu karangan Ibnur Rushd. Tapi dia juga seorang dokter. Karena dalam masjid itu nggak hanya ngomongin fikih doang, nggak hanya ngomongin rukun Islam dan rukun iman saja, tapi juga membicarakan masalah-masalah keduniawian. Ini yang kita inginkan. Karena kalau kita mau ngomongin peradaban Barat ini identik dengan ilmu pengetahuan. Kita punya peralatan canggih nggak? Nggak ada. Kita kerjaannya nyediain jalan, ya nggak Pak? Jalan dibuat, terus yang ngisi siapa? Mobil kita atau mobil Jepang? Mobil luar. Kenapa kita nggak berpikir bagaimana mobil ini yang ngisi adalah mobil kita? Jadi selama ini kita tuh kayak ditipu Pak. Orang Jepang nggak boleh pakai motor, suruh pakai kendaraan umum. Kemudian yang beli kita, anak-anak kita masih SD, masih SMP, masih SMA itu untuk ke sekolahnya kita kasih motor. Akhirnya yang untung adalah mereka dapat untung, kok uang untung itu dipakai untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kalau Bapak iseng coba deh dihitung berapa sih keuntungan produksi mobil itu setiap tahunnya. Dari hasil pembelian berapa unit dalam 1 tahun. Berapa untungnya kalau Bapak iseng lah ya. Kemudian coba dipikirkan bagaimana kalau ini menjadi pabrik mobil nasional. Gitu ya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita ingin bicara Masjidil Aqsa. Tadi Cordova selama 800 tahun, kita Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini dikatakan begini Pak. Man la yamlikul Aqsa fala yamlikud dunya. Barang siapa yang enggak menguasai Al-Aqsa, maka dia enggak akan megang dunia. Hari ini yang megang Al-Aqsa siapa? Israel. Maka dia hari ini yang menghegemoni dunia ini.
Karena kalau kita lihat secara geopolitiknya, Al-Aqsa ini berada di tengah-tengah benua. Benua Afrika dekat dengan Mesir, ya enggak? Benua Eropa dekat dengan Turki, dan benua Asia, karena dia ada di Asia Barat. Tengah-tengah banget itu. Dia bisa menguasai lautannya, Laut Tengah. Dia bisa menguasai terusan Sueznya. Masya Allah. Perdagangannya dia bisa ke beberapa sebagai pintu masuk 3 benua. Jadi nggak ada salahnya nih kayaknya nih omongan ini. Man la yamlikul aqsa fa yamlikud dunya. Fala yamlikud dunya. Artinya kalau kita ingin berjaya juga, ini peran Masjid Al-Aqsa ini harus kita rebut kembali. Maka ada buku Bapak Ibu rahimakumullah ditulis oleh Majid Al-Kilani. Ini beliau wafat pada tahun 2015. Beliau menulis tentang hakadha dhahara jailu Salahuddin. Seperti inilah Jail Salahuddin, generasi Salahuddin dalam membebaskan Masjid Al-Aqsa. Bahasa Arab, Pak. Tapi kalau Bapak mau baca Indonesianya, Bapak Google sekarang, Bapak cari itu, nama bukunya adalah, terjemahannya itu lupa saya, wajah peradaban Islam atau Majid Al-Kilani gitu. Masya Allah Pak, di situ kita akan melihat bagaimana strategi-strategi untuk membangkitkan umat. Pada masa perebutan Masjid Al-Aqsa pada abad kelima ini, abad kelima Masehi, saat Masjid Al-Aqsa itu dipegang oleh tentara salib. Tahu nggak Pak, berapa tahun itu orang salib, tentara Nasrani itu menguasai Masjid Al-Aqsa? Nggak lebih dari 100 tahun. Hanya 90 tahun mereka menguasai Masjidil Aqsa, berhasil kembali direbut oleh kaum muslimin. Dipimpin komandannya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Kita ini udah berapa tahun nih Masjidil Aqsa dikangkangi oleh Yahudi? Dari tahun 1924. Ini udah hampir 1 abad. Kalau kemerdekaan Israel itu dari tahun 1948, 5 Mei 48. Udah 70 berapa itu ya? 76 atau berapa? Kalau kita ingin merebut kembali Masjidil Aqsa sebagai sentralnya geopolitik itu, maka mari kita susun kembali ini bahwa masjid sebagai melahirkan peradaban umat. Maka kalau kita ngomongin tentang peradaban, kita ngomonginnya jangan ngomongin yang secara sporadis, asal-asalan, atau kita ngomongin yang responsif. Pokoknya kalau ada terus kita orang responsif, orang kagetan gitu ya Pak ya. Tapi kita nih harus punya apa namanya ya? Punya langkah yang jelas, punya strategi. Karena mereka juga untuk menguasai peradaban hari ini juga dengan strategi. Mengumpulkan data. Benar nggak? Setelah mengumpulkan data itu dikaji sama tim ahli mereka. Setelah ada tim ahli mereka, coba dieksperimenkan. Setelah dieksperimenkan berhasil, baru menjadi kebijakan. Itu yang dilakukan Barat hari ini. Kalau di kita ini dulu punya ada namanya CSIS, ya Pak ya. Umat Islam punya nggak kayak gitu? CSIS. Punya data nggak kita? Punya strategi nggak kita? Belum. Makanya mau cepat atau mau lambat gitu aja jawabannya. Kalau kita mau cepat, mari kita perbaiki mindset kita bahwa untuk membangun peradaban itu bukan sporadis, bukan asal-asalan, tapi kita harus jalan bersama-sama. Selanjutnya, Masjid Al-Qurawiyin ada di Maroko. Ini Masjid Al-Qurawiyin, Bapak Ibu rahimakumullah, dibangun pada abad ke-8. Kemudian menjadi universitas pertama Islam. Kenapa saya kutip Masjid Al-Qurawiyin ini? Karena ini dari masjid menjadi university. Bisa nggak kita kayak gitu? Kalau di Jakarta ada namanya Masjid Al-Azhar, ya Pak ya? Masjid Al-Azhar itu jadi yayasan Al-Azhar, jadi sekolah. Kemudian dia sekarang hari ini punya university Al-Azhar. Coba Al-Muluk, jangan mau kalah kayak gitu. Universitasnya juga universitas kedokteran dong. Ya enggak? Harus universitas kedokteran. Yang hari ini dibutuhkan itu apa? Jangan anak dokter disekolahin
Mohon maaf ini Pak ya, saya tuh kadang gini, orang tuanya sudah dokter, orang tuanya sudah ahli dalam spesialis, tapi kok nyekolahin anaknya ke tahfiz? Bukan saya merendahkan pahala dan fadilah menghafal Quran, bukan Pak. Tapi hari ini yang dibutuhkan adalah para ilmuwan. Kita ingin mengimbangi ilmuwan-ilmuwan barat. Caranya gimana? Harus melahirkan ilmuwan kaum muslimin. Ini pribadi saya Pak ya. Kalau bapak-bapak punya pendapat lain silahkan. Tapi saya tuh pengen merindukan kalau orang tuanya udah dokter, kaderlah anaknya jadi dokter. Pantasnya begitu kalau orang Betawi bilang, pantasnya begitu. Ya Pak ya, begitu. Karena penting banget ini kita punya ahli ekonomi Islam. Saya di IAIN mengajar di Fakultas Ekonomi Islam, alhamdulillah. Sekarang ini sedang maraknya tentang wakaf sedekah secara digital gitu. Ya alhamdulillah. Sudah marak. Karena memang Islam itu juga nggak hanya membicarakan Al-Qur'an, nggak hanya membicarakan agama, tapi dia juga membicarakan ekonomi, membicarakan sains. Itulah bukti bahwa Islam agama kamil wal mutakamil, sempurna. Coba deh kita tanya kepada agama lain. Kepada agama lain kita ajak, yuk kita diskusi tentang ekonomi. Ada nggak konsep ekonomis of Christian atau Buddhist ekonomis? Ya nggak ada konsepnya. Yang ada hanya Islam itu. Kita harus mengembangkan ke sana. Kemudian dari Qurawiyin 80 tahun berikutnya baru ada Masjid Al-Azhar. Jadilah University Al-Azhar. Kemudian ada Masjid Hagia Sophia. Di mana nih Pak? Hagia Sophia. Turki. Ini perannya luar biasa ini. Untuk melahirkan para sultan-sultan Utsmani di Turki harus dididik dalam Masjid Hagia Sophia. Kita tahu ya Pak ya, sangat kuat karakter kepemimpinan di Turki itu. Dididiknya dari masjid. Sultan itu harus dibimbing oleh para masyayikh dalam masjid. Lahirlah siapa? Muhammad Al-Fatih. Kalau bisa dari Al-Muluk juga akan melahirkan Malik, pemimpin raja. Bisa nggak kita mengkader pemimpin dari masjid itu? Insyaallah. Nah makanya betul Pak Direktur, kita harus merubah mindset kita. Kita harus buat kurikulum. Jadi ada pertanyaan selanjutnya ini, apa faktor penting dalam menyatukan umat Islam? Kalau ingin membicarakan peradaban, faktor apa yang bisa kita menyatukan umat Islam? Kemudian apakah pendidikan seperti apa yang menjadi faktor kebangkitan umat Islam? Ini hasil renungan saya Pak. Ya, kita ini mau membangun sebuah peradaban nggak boleh jauh-jauh dari pendidikan. Maka tadi saya tanya, untuk menyatukan umat Islam ini dari mana? Ya, enaknya dari masjid memang. Karena masjid ini punya Allah. Masjid ini nggak ada arogansinya, ya nggak Pak? Kalau datang ke masjid ini nggak ada foto presiden, ya nggak Pak? Nggak ada foto Pak Direktur, nggak ada. Karena ini adem ayem, ini punya Allah. Nggak ada yang memiliki di situ. Untuk menyatukan umat Islam, maka memang dari masjid ini. Yang kedua, pendidikan harus kita perbaiki. Pendidikan harus kita perbaiki. Dan yang ketiga adalah kita harus bisa membedakan tujuan pendidikan Islam dengan pendidikan Barat. Maka tadi saya nanya, berapa buku yang ada di Al-Muluk? Diperbanyak lagi. Ada program perpustakaan, ada program bedah buku, ada program diskusi. Ini nanti akan membuka pemahaman kita lebih dalam lagi tentang keislaman. Sebuah kebiasaan bi'ah ilmu itu harus dilahirkan dari masjid. Masjid ini jangan sepi dari diskusi ilmiah. Sediakan akses internet, sediakan
maktabah elektronik atau perpustakaan elektronik, perpustakaan digital. Berarti kalau perpustakaan digital ada komputernya gitu. Sediakan dia juga ruang duduk, ruang meja untuk diskusi, untuk belajar. Jadi masjid kita ini bukan hanya untuk kongko-kongko saja, untuk duduk ngopi, tapi di situ ada ilmiahnya. Tadi kita kan baru berbicara tentang sosialnya. Ayo kita tingkatin nih. Mudah-mudahan 5 tahun di kepemimpinan baru, 4 tahun ya Pak ya? 4 tahun di Rohis baru ini udah mulai ada program untuk membangunkan pendidikan atau keilmiahan dari Masjid Al-Mulk. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya datang dari Allah, dan kita tutup dengan sama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'ala jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la dhalan illa hadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih jazakallah Ustadz Ramadan Habibi LCMA yang telah begitu semangat memberikan motivasi kepada kita peranan masjid dalam membantu umat. Dan kita bisa mampu terjemahkan apa-apa yang disampaikan oleh beliau ke depan sebagai aktivitas kita dalam membangun semangat di kerohanian Islam Rumah Sakit Dr. Haji Abdul Muqaddas